Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat sukacita ini saya akan menyampaikan satu pesan yang cukup sederhana tetapi ini penting. Saudara, kita akan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, mempelai wanita anak domba Allah itu adalah artinya orang yang rohaninya itu dewasa, saudaraku, bukan orang yang rohaninya kanak-kanak. Karena Tuhan mencipta Adam dan Hawa, saudara, itu Adam dan Hawa itu dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan, saudara. Dan seperti apa sosok manusia yang digambarkan di dalam kitab Kejadian merupakan satu pribadi yang merupakan manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 mulai. Demikian, Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin, saudaraku. Jadi, sosok yang merupakan manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan, ternyata di sini adalah manusia yang dewasa. Saudaraku, jadi Adam ini tidak melalui masa kanak-kanak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jadi Adam ini dicipta oleh Tuhan ini langsung dewasa. Saudara, ini kadang kita tidak memperhatikan akan hal ini. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Adam ini tidak melalui masa kanak-kanak. Jadi langsung dewasa. Demikian pula Hawa, saudaraku, itu dicipta dari tulang rusuknya Adam ketika Adam tertidur. Dan itu juga langsung dewasa, tidak melalui masa kanak-kanak. Saudara, ini artinya apa, saudaraku? Orang yang dewasa rohani, inilah nanti yang diproyeksikan oleh Tuhan. Kita sekarang belajar menjadi dewasa rohani, saudaraku. Jangan kanak-kanak rohani terus. Saudaraku, dewasa rohani itu penuh dengan kasih. Kasih Allah Bapa, kasih Allah Sang Putra, dan kasih Allah Roh Kudus. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 digambarkan sebagai mempelai yang berpakaian matahari, rembulan, dan bintang. Saudaraku, seorang wanita, kita akan membaca, saudaraku, ini sosok dewasa yang digambarkan di akhir zaman, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2 saya bacakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin, saudaraku. Jadi di sini yang digambarkan sebagai sosok sidang mempelai wanita anak domba Allah yang sebentar lagi siap diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ini sosok dari gereja yang dewasa rohani,
yang sebentar lagi siap diungsikan ke padang belantara pengungsian. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 dituliskan bahwa sesaat sebelum bumi dilanda masa antikris, sebelum bumi dilanda masa kesukaran besar, itu gereja akan diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Alkitab mencatat sebanyak 2 kali. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada sosok yang dewasa. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 ini digambarkan sebagai seorang wanita yang mengandung. Saudaraku, artinya ini adalah wanita dewasa, saudaraku, yang sudah mampu mendengar, kemudian mempribadikan, mengandung firman Tuhan itu, kemudian melahirkan di dalam kehidupan sehari-hari itu dalam arti sekarang ini. Yaitu orang-orang yang dewasa rohani itu artinya apa? Orang yang bisa mendengar firman Tuhan, kemudian mempribadikan, mengandung firman itu, kemudian melahirkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kalau di dalam Wahyu pasal 12 ini, wanita yang mengandung ini adalah gereja yang mendengar firman, kemudian mau disatukan, saudaraku, dengan berbagai macam organisasi gereja, nanti bersatu semua. Itulah sosok dari gereja yang dewasa. Kemudian juga, saudaraku, gereja yang dewasa ini juga gereja yang mau bersatu, menyatu dengan bangsa Israel. Kemudian juga gereja yang dewasa rohani ini gereja yang dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali di dalam pelajaran kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa itu mereka tidak pernah mengalami masa kanak-kanak, tetapi langsung dewasa. Saudaraku, Adam dan Hawa itu langsung dewasa loh, saudaraku. Kemudian setelah dicipta oleh Tuhan itu, dia masih berumur 900 tahun lebih. Saudaraku, ini Adam. Saudaraku, kemudian kalau anak-anaknya juga memiliki umur yang kurang lebih sekian, saudaraku, 900-an. Tetapi khusus Adam, ini dia tidak pernah mengalami masa kanak-kanak. Dia dicipta langsung dewasa. Saudaraku, jadi sosok yang dikatakan oleh Tuhan sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan adalah manusia dewasa. Saudaraku, yang akhirnya nanti di dalam Wahyu pasal 12 ini, citra kedewasaan ini dikembalikan lagi. Saudaraku, menjadi gereja yang dewasa rohani, dewasa secara rohani. Saudaraku, memiliki kasih Allah Bapa, ini gambaran pakaian matahari. Kemudian memiliki kasih Allah Sang Putra, ini gambaran rembulan yang menjadi alas kakinya. Kemudian, saudaraku, memiliki mahkota dari 12 bintang. Saudaraku, ini gambaran dari kasih Allah Roh Kudus. Jadi, kasih Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus memenuhi gereja yang dewasa rohani. Saudara, untuk menjadi dewasa rohani, kita harus mempribadikan firman Tuhan. Memiliki kasih yang berkelimpahan. Memiliki kasih yang penuh. Orang yang memiliki kasih itu seperti apa, saudaraku? Yang namanya kasih itu memberi sebelum diminta, saudaraku. Mengerjakan sebelum disuruh. Saudaraku, ini kasih, saudaraku. Orang yang memiliki kasih itu nggak perlu dikejar-kejar, dia tahu sendiri mengenai persembahan, saudaraku. Mengerti kesusahannya hamba Tuhan, mengerti menopang orang, saudaraku. Jadi orang yang memiliki kasih ini, saudaraku, dia memberi sebelum diminta, saudaraku. Dia mengerti sekali, saudaraku. Orang yang memiliki kasih juga bekerja sebelum disuruh. Jadi kalau saudara punya karyawan, dia memiliki hati yang penuh kasih, saudaraku, dia akan bekerja tanpa saudara suruh-suruh. Kalau saudara punya anak yang hatinya dewasa, saudaraku, dia juga bekerja tanpa disuruh-suruh. Saudaraku,
Demikian pula saudaraku, jemaat Tuhan di akhir zaman yang dewasa rohani memiliki kasih. Dia akan bekerja tanpa disuruh-suruh, melayani juga tanpa disuruh-suruh, berkorban memberi persembahan juga tanpa perlu disuruh-suruh, saudaraku. Hamba Tuhan, jangan khawatir kalau betul-betul nanti bisa mendewasakan jemaat melalui firman penggembalaan, saudaraku. Melalui firman yang menggembalakan ini firman, bukan badan kita, tapi firman yang kita sampaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saya hanya akan menekankan bahwa sosok manusia yang dewasa rohani, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, adalah sosok manusia yang dewasa. Saudaraku, dewasa itu seperti apa? Seperti tadi saya katakan, dewasa itu bekerja tanpa harus disuruh-suruh dulu. Dewasa itu apa? Memberi tanpa harus diminta. Saudaraku, itu dewasa. Itu bahasa kasih yang paling dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi melalui pelajaran di dalam kitab Kejadian pasal 1 ketika Adam dan Hawa dicipta, kemudian juga mengenai gereja yang citranya dikembalikan kepada citra Adam dan Hawa, yaitu manusia yang dewasa rohani. Saudaraku, yang memiliki kasih Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, saudaraku, itu kasih yang betul-betul luar biasa. Nanti kalau di dalam Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, ini maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi perempuan itu berselubungkan matahari, kemudian bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Tanda di sini berulang kali ini saya sampaikan, ini bahasa Inggrisnya sign. Kalau bahasa aslinya ditulis sebagai saimeon, saudaraku. Ini satu perlambang, satu alamat, saudaraku. Jadi kalau bentuk fisiknya nanti wanita yang berpakaian matahari, kemudian di bawah kakinya rembulan dan mahkota bermahkota 12 bintang, ini secara fisik nggak pernah ada. Ini cuma satu perlambang dari orang-orang yang dewasa rohani, dari gereja-gereja dari berbagai suku, bangsa, bahasa, nanti yang mau bersatu. Itulah orang-orang Kristen yang dewasa, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang dewasa, jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa rohani, itu orang-orang yang mau disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasih Tuhan, saya sekarang akan menyebut saudara semua sebagai saudara sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, karena saya merindukan saudara nanti menjadi mempelai wanita anak domba Allah, yaitu orang-orang yang diproyeksikan oleh Tuhan nanti tidak mengalami kematian tubuh, tetapi akan diubahkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Dan ketika masa antikristus terjadi, Wahyu pasal 12 katakan pada ayat 6 dan ayat ke-14 bahwa gereja nanti akan diungsikan di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kedewasaan rohani ini penting. Kemudian tercermin di dalam sikap seperti apa gereja yang dewasa ini, saudaraku. Ini juga sudah saya sampaikan bahwa gereja atau jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah yang akan terukur oleh hasta malaikat, terukur oleh ukuran malaikat di akhir zaman nanti akan diungsikan. Itu adalah jemaat yang memiliki 3 tanda. Pertama, saudaraku, dia memiliki meja roti sajian, persekutuan yang intim dengan firman Tuhan, gemar baca firman Tuhan, gemar mendengar firman Tuhan, bersekutu intim dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dia memiliki persekutuan intim dengan Roh Kudus. Dia gemar, saudaraku, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, saudaraku. Karena itu dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 kepada 7 jemaat, itu Tuhan berbicara keras sekali, saudaraku. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, artinya bahasa Jawanya itu nek kowe duwe kuping rungokno to. Itu loh, saudaraku.
Ning nek ranjai kuping titenono, bahasa Jawanya tuh begitu. Barang siapa yang memiliki, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudaraku, penting sekali di akhir zaman ini jemaat-jemaat itu juga dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Jangan malah berkata, sekarang Roh Kudus sudah tidak mengilhami lagi. Saya nggak percaya kalau kamu dapat ilham Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus masih mengilhami kepada kita. Itu yang kedua, saudaraku. Jadi syarat yang kedua, persekutuan intim dengan Roh Kudus, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, dia memiliki jam-jam sembah dan doa, memiliki waktu-waktu khusus untuk menyembah Tuhan. Kalau bisa dirutinkan setiap hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini karakter dari orang-orang yang nanti akan diangkat, yang akan diungsikan dulu, kemudian sesudah diungsikan selama 1260 hari, baru nanti diangkat oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi urut-urutannya nanti gereja itu akan diungsikan dulu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 ini, saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah. Ini Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian setelah itu dunia dilanda masa antikris, gereja diungsikan dengan cara yang sudah saya terangkan. Cara mengungsinya itu seperti apa? Saudaraku, itu sudah saya terangkan, saudaraku. Kemudian nanti setelah 1260 hari itu berakhir, nanti Tuhan akan datang. Kemudian yang mati di dalam Tuhan, saudaraku, yang mati di dalam kebenaran sejak awal zaman hingga akhir zaman, orang-orang benar itu nanti ketika Tuhan Yesus datang dibangkitkan. Kemudian kita yang berada di padang belantara pengungsian, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan tidak mengalami kematian tubuh, menggenapi suratan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saudaraku, kemudian perjamuan kawin anak domba Allah, atau itu merupakan bahasa formal dari, saudaraku, pengadilan tahta Kristus saat Tuhan memberikan kedudukan kepada orang-orang yang benar, memberikan kedudukan sebagai mempelai pertama, kemudian sebagai keluarga mempelai keluarga kerajaan Allah, kemudian kepada warga kerajaan Allah. Saudaraku, mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah warga kerajaan Allah. Kemudian mempelai itu kita semua yang tadi diungsikan di padang belantara pengungsian. Saudaraku, jadi ini mengandung rahasia besar. Kita hendaknya menjadi dewasa rohani, karena orang yang dewasa rohani, saudaraku, itu seperti Adam yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu orang yang dewasa rohani. Adam tidak pernah melalui masa kanak-kanak, saudaraku. Adam langsung dewasa, Hawa juga langsung dewasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian pula kita di akhir zaman nanti yang akan diungsikan oleh Tuhan menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah adalah orang yang dewasa rohaninya. Kemudian saudara mungkin bertanya, nanti anak-anak gimana? Anak-anak yang belum akil balik, masih dalam tanggung jawab orang tuanya, nanti ikut dengan imannya orang tuanya. Mereka akan ikut diungsikan juga dengan kekuatan Tuhan, saudaraku. Jadi jangan khawatir dengan anak-anak. Anak-anak nanti akan ikut dengan engkau. Anak-anak akan ikut dengan kita, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat. Jadi manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan itu adalah manusia yang dewasa. Manusia yang dewasa secara fisik dan rohani juga, saudaraku. Manusia yang memiliki kedewasaan iman. Kedewasaan iman itu tercermin dalam apa? Dalam perbuatan. Memberi sebelum diminta, bekerja sebelum disuruh-suruh. Saudaraku, kalau di dalam ibadah, dalam kepribadian itu tercermin di dalam 3 hal. Memiliki persekutuan yang intim dengan firman Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, dan memiliki jam-jam berdoa dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.